Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan menolong serta menopang kami. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar semakin hari iman kami semakin bertumbuh menjadi lebih baik dan berkenan di hati Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Surat 2 Korintus pasal 2 ayat 15. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab bagi Allah kami adalah aroma yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Tema renungan saat ini adalah jangan beralasan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, di sebuah kota kecil di lereng sebuah bukit, ada orang kaya yang mempunyai rumah dengan pekarangan yang ditanami dengan berbagai jenis bunga. Suatu hari di kediaman orang kaya ini akan diadakan pesta yang akan dihadiri oleh orang-orang terhormat. Orang kaya ini menyuruh tukang kebunnya untuk mengambil beberapa tangkai bunga sebagai penghias ruang tamu. Saat akan memotong setangkai bunga mawar, tukang kebun ini mendengar suara, Jangan potong aku." Dengan terkejut dia bertanya, "Siapa kamu?" "Akulah bunga mawar yang kamu pegang ini. Jangan potong aku, jangan pisahkan aku dari teman-temanku." Jelas bunga mawar. "Bukankah fungsimu untuk memberikan keindahan dan keharuman di ruang pesta?" desak tukang kebun. "Tidak, aku tidak mau sendirian. Aku ingin selalu berkumpul bersama teman-temanku," alasan bunga mawar. Akhirnya tukang kebun mengalah dan berpindah ke bunga yang lain. Tukang kebun ini bermaksud memotong bunga dahlia. Tetapi bunga itu juga berteriak, "Jangan potong aku." "Mengapa? Kamu kan indah dan harum baumu. Pasti tuan dan tamu-tamunya yang akan merasa senang," kata tukang kebun. "Tidak, aku tidak mau. Aku harus memperhatikan keadaan lebih dahulu," jawab bunga dahlia. Dengan bunga dahlia ini pun tukang kebun mengalah. Kemudian dia kembali berjalan mengitari bunga-bunga yang ada untuk melihat bunga mana yang siap untuk menghiasi ruang pesta. Tukang kebun berhenti di mana anggrek ditanam. Dia pun bermaksud memotong dan mengambil bunga anggrek itu. Lagi-lagi terdengar suara, "Jangan saya yang dipotong. Saya tidak mempunyai batang yang cukup kuat untuk dijadikan hiasan di ruang pesta itu. Itu bukan kemampuan saya." Tukang kebun menjelaskan, "Memang kamu tidak memiliki batang yang cukup untuk dijadikan hiasan di ruang pesta itu. Tetapi aku akan menopang kamu dengan kayu yang akan kuhias juga." "Tidak, aku tidak mau. Potong yang lain saja yang sesuai kemampuannya," bunga anggrek menolak. Dengan terheran-heran tukang kebun ini meninggalkan bunga anggrek tersebut. Ia kemudian mendatangi bunga melati. Tetapi sekali ini pun bunga melati menolak. "Aku tidak mau. Aku sibuk mengatur tunas-tunas baruku ini." Tukang kebun tersebut sangat heran dan berkata, "Bukankah mereka bunga yang harusnya dipakai untuk memberi keindahan dan bau harum di mana tuanku mengharapkannya?" Tukang kebun ini meninggalkan taman dengan sedih
Tetapi dia masih mendengar seluruh bunga yang ada di taman itu bernyanyi, "Ya Aba, Bapa, pakailah aku sesuai rencanamu." Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, janganlah kita menjadi seperti bunga-bunga itu yang banyak alasan saat tuannya menginginkan pelayanannya. Relakan hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk mengharumkan nama Tuhan dan membawa keindahan bagi dunia ini. Mari kita serahkan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Mari kita bangun karakter untuk tidak mencari alasan untuk kesenangan atau keuntungan diri kita sendiri. Karena Kristus telah rela berkorban, bahkan hingga mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus sudah meneladani kita, melayani kita. Karena itu seharusnya lah kita bersedia untuk dipakai Tuhan menjadi pelayan-pelayannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, pakailah kami untuk menyebarkan keharuman nama-Mu dan keindahan suasana surga di mana saja Engkau mengutus kami. Bapa yang Maha Kasih, kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati apapun yang boleh kami kerjakan. Kiranya apa yang kami lakukan boleh berkenan di hati Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati sehingga kami senantiasa bersyukur dan bersuka cita. Karena berkat Tuhan, pakailah kami sebagai alat-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami alaskan seluruh doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.